Sobat Brandly. Nah, hari ini kita akan membahas materi dinamika partikel, di mana terdapat sebuah balok yang disusun menjadi seperti pada gambar, di mana balok 1 bermassa 2 kg, balok 2 bermassa 4 kg, dan balok ketiga bermassa 5 kg. Nah, kemudian katrol pada bagian atas meja kita anggap tanpa gesekan, di mana besar percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah percepatan sistem pada gambar tersebut. Nah, untuk dapat mencari percepatan pada sistem, maka dapat kita cari menggunakan hukum kedua Newton, di mana hukum kedua Newton dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan, yaitu adalah sigma F sama dengan M kali A. Atau bisa kita nyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada suatu sistem menyebabkan sistem tersebut dapat bergerak. Nah, sebelum kita mencari besar percepatannya, mari kita tinjau kembali ke gambarnya, di mana dapat Sobat Brandly perhatikan pada gambar M1 dan M3 dalam keadaan menggantung dan M2 berada di atas permukaan meja, yang dimana gaya gesekannya kita abaikan. Nah, maka kita bisa gambarkan, untuk M1 terdapat gaya berat ke bawah, jadi M1G, dan untuk M3 juga terdapat gaya berat ke bawah, yaitu M3G. Nah, kemudian untuk benda ataupun massa dari M2 ini, karena dia diletakkan di atas permukaan meja, dia tetap memiliki gaya berat ke bawah, hanya saja kita tidak akan masukkan ke dalam perhitungan. Nah, karena dia terletak di atas permukaan meja. Nah, untuk mencari besar percepatan sistem, maka kita bisa lihat bahwa M3, karena masanya lebih besar, maka dia akan menarik M1 dan M2. Jadi, sambil dibayangkan, ketika massa yang satunya lebih berat, berarti dia memiliki gaya ataupun kekuatan yang lebih besar untuk menarik teman-temannya yang lain. Nah, jadi bisa kita asumsikan bahwa M3 adalah gaya yang lebih besar daripada M1 dan M2, sehingga percepatannya dapat kita gambarkan M1 akan bergerak ke atas, M2 dapat bergerak ke arah kanan, dan M3 bergerak turun ke bawah. Nah, jadi kita gambarkan arah percepatannya seperti ini. Nah, boleh nggak kalau misalkan saya balik M1-nya yang lebih besar, saya mau anggap M1-nya yang lebih besar. Silahkan, boleh saja. Jadi tidak akan ada perbedaan, hanya saja nanti besar percepatannya menunjukkan arah yang berlawanan. Nah, kemudian mari kita hitung besar percepatan sistemnya. Di sini, gaya yang menyebabkan benda tersebut dapat bergerak adalah gaya berat dari massa ketiga dan gaya berat dari massa 1, yang arahnya berlawanan. Maka kita dapat tuliskan M3G dikurangi dengan M1G sama dengan M total dikalikan dengan percepatannya. Nah, kenapa M3 saya tuliskan bernilai positif? Karena saya gunakan dia searah dengan percepatannya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. 5 dikalikan 10 dikurang dengan 2 dikali 10 sama dengan M totalnya 2 tambah 4 tambah 5 dikali A. Maka kita dapatkan 50 dikurangi 20 sama dengan 6/11A. Nah, 50 kurang 20, 30 sama dengan 11A, sehingga kita bisa dapatkan besar percepatannya, A-nya adalah 30/11, atau kalau dalam bentuk desimal, 2,72 meter per second kuadrat. Nah, nilai percepatannya di sini positif, berarti menunjukkan bahwa arah geraknya sudah sesuai dengan arah asumsinya saya. Nah, jika Sobat Brandly menggunakan arah geraknya adalah M1, jadi bentuknya M1G dikurangi M3G, Sobat Brandly tetap akan dapatkan 2,72 meter per second kuadrat.
hanya saja nanti tandanya dalam bentuk minus, yang menunjukkan bahwa arahnya seharusnya adalah ke arah sebelah kanan, bukan ke arah sebelah kiri. Nah, selamat belajar Sobat Brainly, salam edukasi.